Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Auliana Fianti, NIM 2512004. Saya Akbil Sababa Fatir Fauzi, NIM 2512007. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan program sistem data pasien berbasis bahasa C++. Latar belakang pembuatan program ini adalah kebutuhan untuk mengelola data pasien secara terstruktur, aman, dan mudah diolah. Program ini mendukung fitur CRUD, sorting, searching, serta menerapkan konsep soft delete agar data pasien tidak langsung terhapus permanen. Jadi ini flowchart yang sudah kami buat. Yang pertama adalah mulai, lalu selanjutnya adalah tampilan utama. Dari tampilan utama ini ada pilihan untuk tambah data, tampil data, cari data, dan urutkan data, edit data, serta hapus data, serta keluar data. Ditambah data ini, user akan memasukkan nama, jenis kelamin, masukkan umur, alamat, diagnosa, dan tingkat penyakit. Lalu ID akan otomatis terdaftar. Setelah itu, data akan disimpan, lalu sistem akan memberi notifikasi data berhasil ditambahkan. Di tampilan data, jika data kosong, maka akan menampilkan notif data kosong. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan seluruh data pasien. Pada menu cari data, jika data kosong, maka ada notifikasi data kosong. Jika tidak, maka user akan diminta untuk pilih ID. Setelah itu, masukkan ID, data akan ditemukan. Jika data ditemukan, maka sistem akan menampilkan data. Jika tidak, maka sistem akan memberi notifikasi data tidak ditemukan. Jika tidak pilih ID, maka masukkan nama. Jika nama ditemukan, maka sistem akan menampilkan data. Jika tidak, maka notifikasi data tidak ditemukan. Di menu urutkan data, user akan diminta untuk pilih kriteria seperti ID, nama, umur, dan penyakit. Jika user memilih ID, maka sistem akan memberi notifikasi data berhasil diurutkan berdasarkan ID. Jika user memilih nama, maka data diurutkan berdasarkan nama. Jika user memilih umur, maka data diurutkan berdasarkan umur. Jika user memilih penyakit, maka data diurutkan berdasarkan penyakit. Jika salah memilih, maka sistem akan memberi notifikasi pilihan tidak valid. Di menu edit data, user akan diminta untuk memasukkan ID. Jika data tidak ditemukan, maka akan muncul notifikasi data tidak ditemukan. Jika data ditemukan, maka user diminta untuk memasukkan nama baru, umur baru, alamat baru, penyakit, lalu data akan terupdate. Setelah itu akan muncul notifikasi data berhasil diedit. Di menu hapus data, user akan diminta untuk memasukkan ID. Jika data ditemukan, maka sistem akan menghapus data tersebut dan memunculkan notifikasi data berhasil dihapus. Jika tidak, maka sistem akan memberi notifikasi data tidak ditemukan. Di menu keluar, maka program akan selesai. Lanjut pada testing program untuk data pasien. Setelah di-run, sistem akan menampilkan menu data pasien untuk pilihan tambah data, tampilkan data, cari data, urutkan data, edit data, hapus data, dan juga keluar dari program.
Untuk pilihan ini kita akan memilih pilihan 1, yaitu tambah data. Pada pilihan 1 akan muncul nama untuk diinputkan data. Semisal Ahmad. Lanjut pada inputan kedua, yaitu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kemudian pada umur, kemudian alamat, lanjut pada diagnosa awal, dan juga tingkat dari penyakit yang didiagnosa. Setelah selesai, maka akan tampil data berhasil ditambah. Lanjut pada pilihan kedua, yaitu tampilkan data. Maka akan memunculkan tabel, yaitu dari ID, nama, jenis kelamin, umur, alamat, penyakit, dan tingkatan penyakit. Lanjut pada cari data. Pada cari data ada pilihan untuk mencari berdasarkan ID dan juga nama. Jika pilih ID, maka harus memasukkan ID. Semisal masukkan ID 0701260001, maka akan memunculkan data dari pasien dengan ID tersebut. Jika kita mencari data menggunakan nama, maka kita harus menginput nama, semisal Budi. Maka akan ditampilkan data dari Budi. Lanjut pada urutkan data. Pada urutkan data, maka akan diberi pilihan, yaitu ID, nama, umur, dan penyakit. Jika kita memilih urutan ID dan kita memilih tampilkan data, maka tampilan data akan berdasarkan ID. Jika memilih urutan data berdasarkan nama, maka yang keluar adalah data berdasarkan nama. Lanjut urutkan data berdasarkan umur, maka data akan diurutkan berdasarkan umur, dari yang termuda kemudian tertua. Lanjut, jika kita mengurutkan data berdasarkan penyakit, maka tampilan data akan diurutkan berdasarkan tingkatan penyakit. Lanjut pada edit data, maka akan diberi perintah untuk memasukkan ID pasien. Setelah memasukkan ID pasien, akan diberi perintah untuk nama baru, umur baru, alamat baru, penyakit, kemudian tingkatan untuk penyakit. Jika kita tampilkan data, maka data tersebut akan terupgrade. Lanjut pada hapus data. Pada hapus data, pengguna harus memasukkan ID. Setelah dimasukkan, maka akan menampilkan data berhasil dihapus. Dan jika ditampilkan data, maka dari pasien tersebut
data yang ditampilkan tidak ada. Yang terakhir adalah pilihan untuk keluar. Jika dipilih keluar, maka program akan selesai. Untuk fitur yang menjadi fokus utama kami adalah fitur pada hapus data. Pada program ini, penghapusan tidak dilakukan secara permanen. Sebaliknya, kami menerapkan konsep soft delete, yaitu dengan mengubah status pasien yang aktif menjadi non-aktif. Secara teknis, data pasien tetap berada di dalam vektor, namun tidak lagi ditampilkan atau diproses sebagai data aktif. Hal ini dilakukan dengan mengubah nilai aktif menjadi false. Pendekatan ini dipilih karena data pasien bersifat sensitif dan penting. Dengan soft delete, data masih dapat digunakan untuk kepentingan audit, laporan, dan pemulihan data di kemudian hari, dan mencerminkan sistem manajemen data pasien di dunia nyata. Sekian dari kami. Bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.